Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Shalom semuanya, kita baru saja meninggalkan tahun 2024 dan hari ini kita ada di tahun yang baru, di tahun 2025. Saudara, firman Tuhan dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23, firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kalau hari ini kita ada di tahun 2025, itu semua karena kasih setia Tuhan. Tuntunan demi tuntunan kita lewati bersama-sama. Saudara, tahun 2024 Tuhan memberikan tahun the year of faith and power.
benarlah iman kita dilatih oleh Tuhan dalam pendengaran akan firman Tuhan. Dan ada begitu banyak kuasa yang bekerja di tahun 2024. Saya berdoa kiranya di tahun yang baru ini saudara, lebih lagi Tuhan memakai kita dengan kapasitas yang lebih besar, dengan pengurapan yang Tuhan berikan. Saudara, dari tahun ke tahun, setiap kali Tuhan memberikan tema tahunan kepada kita, semua itu sejalan dengan kehidupan kita. Dan tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa the year of harvest saudara Tuhan berikan kepada kita. Saya berdoa, kita berdoa bersama-sama, biarlah di tahun ini sungguh tahun persiapan tuaian yang besar terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, terjadi dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kita imani saudara firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa tahun ini sungguh adalah tahun bagi kita menuai apa yang terbaik, apa yang belum sempat kita tuai di tahun yang lalu. Maka tahun ini firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara, tema yang sudah kita dapatkan hari ini, saya akan menyampaikan kepada kita semua tema, yaitu persiapan untuk tuaian yang besar. Dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 35, saya bacakan untuk saudara sekalian. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini saya percaya merupakan era atau merupakan musim yang baru bagi kita semua, bagi gereja Tuhan di tempat ini, gereja Bethel Indonesia Save Our Generation. Saudara, ya, inilah masa transisi bagi saudara dan saya. Kita menuju persimpangan jalan dengan dua pilihan yang terpampang di depan kita. Ya, apakah kita mau memilih jalan menuju kehancuran dan kemunduran, atau memilih jalan menuju pemulihan total yang akan terjadi di era atau di musim yang baru ini? Yang kedua saudara, apakah kita memilih ditinggalkan atau justru memilih pertumbuhan dan penuaian yang besar? Lalu apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan sebagai gereja demi memastikan kita memilih pilihan yang tepat di hadapan Tuhan? Bagaimana kita dapat menjadi tidak tergoncang dan menjadi pribadi yang siap untuk melakukan penuaian yang besar? Ada 3 hal yang saya sampaikan kepada kita hari ini saudara. Mari kita belajar dari gereja atau gaya hidup gereja yang mula-mula. Saudara, pada era dan musim yang baru ini, standar minimal saudara dan saya harus kita capai, yaitu menjadi seperti gereja yang mula-mula, yang lahir di hari Pentakosta. Inilah standar minimal bagi saudara dan saya, pencapaian kita di tahun 2025 ini, yang menunjukkan kriteria gereja di akhir daripada akhir zaman yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Gereja akhir zaman yang demikian akan terus bertumbuh menuju kepenuhan Kristus dan menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, saya bacakan untuk kita semua. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara dikasih Tuhan, untuk mencapai standar ini, untuk siap memasuki masa penuaian yang besar, kita sebagai gereja harus memiliki gaya hidup gereja yang mula-mula. Nah, sepanjang tahun ini kita akan belajar standar kehidupan berjemaat yang ada di kisah para rasul saudara. Yang kedua, mari kita mempraktikkan seluruh esensi gereja secara utuh dan bersamaan. Kita tahu bahwa esensi gereja itu adalah gaya hidup orang percaya. Yang saya menamakan ini adalah up. Gaya hidup saudara dan saya, kita mengingat tahun lalu saya sampaikan, kita declare bahwa yang kita kenal dengan jempol dan telunjuk saudara. Apa itu jempol saudara? Jempol adalah gaya hidup kita, doa, pujian, penyembahan, dan baca firman. Maka pada waktu doa, pujian, penyembahan, baca firman, yaitu hubungan kita kepada Tuhan itu benar, maka kita menjadi pribadi yang siap diajar, siap menerima pengajaran, siap menerima nasihat, siap menerima didikan, penggembalaan dari gereja Tuhan di tempat ini. Yang kedua, esensinya itulah persekutuan yang otentik, persekutuan orang percaya, yang saya sebut di sini adalah in. Saudara, dan yang ketiga adalah amanat agung, out. Saudara dikasih Tuhan,
kita harus mengerti bahwa seluruh esensi itu dipraktekkan secara utuh dan bersamaan, secara simultan. Banyak orang berpikir ketiga esensi ini harus dipraktekkan secara berurutan satu persatu. Namun hari ini kita belajar bahwa pendapat kita harus memahami bahwa esensi up, in dulu yang harus kita kerjakan, baru out. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar sebenarnya kebenaran ini tidaklah sesungguhnya seperti itu. Kalau kita baca firman Tuhan, maka ketiga esensi ini harus dipraktekkan secara utuh dan bersama. Mari kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42, ayat 46 dan 47. Saudara dikasih Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini kita belajar tentang tentang up, in, dan out, saudara, secara bersamaan yang akan kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan bergembira dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-42, gereja mula-mula berdoa up setiap hari. Yang kedua kita lihat di ayat 42a dan 46, gereja mula-mula mereka bersekutu memecahkan roti, mereka mengadakan perjamuan kudus bersama-sama, saudara, setiap hari. Yang ketiga kita bisa lihat dari ayat 42 dan 47, sekaligus mereka bersaksi memenangkan jiwa baru serta mengajarkan atau memuridkan jiwa baru out dengan pengajaran rasul-rasul. Saudara dikasih Tuhan, semua esensi ini mereka praktikkan secara utuh dan bersamaan. Gaya hidup up, in, out ini dipraktikkan oleh jemaat mula-mula, gereja mula-mula secara utuh. Inilah yang membuahkan hasil berupa penuaian jiwa-jiwa, kata firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Saudara, penuaian yang besar setiap orang percaya, dalam setiap orang percaya, gereja murah-murah yang mempraktekannya. Dan kita percaya pada waktu kita melakukan hal yang sama, maka kita pun akan mengalami seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Saudara, dalam hari ini makanya kita mempraktekkan, inilah waktunya kita mempraktekkan 4 hal penting dalam kehidupan kita, 4 urgent dalam kehidupan kita, saudara, dalam gereja mula-mula yang mereka lakukan. Kalau kita melihat, sebelum kita melihat 4 poin penting ini, saudara, yang harus kita lakukan, mempraktekkan Tuhan, apa yang Tuhan berikan bagi gereja yang mula-mula, saudara. Ya, kalau kita lihat di gereja mula-mula, jumlah orang yang bergabung ke dalam gereja setelah menjadi percaya dapat diduga kuat sebagai 100%. Mereka dari orang yang tidak percaya kepada Yesus dan mereka menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Namun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di hari-hari ini, saudara, bahwa orang-orang atau gereja hanya menampung 10% dari jumlah orang percaya hasil dari penginjilan. 90% adalah terdiri dari orang-orang yang pindah dari satu gereja kepada gereja yang lain. Dan kita merasa bahwa gereja kita sedang menuai jiwa-jiwa, padahal sebenarnya mereka pindah dari satu gereja A, pindah ke gereja B, tidak cocok di gereja B, pindah ke gereja C. Saudara dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa sebuah istilah yang saya pakai begini, sebuah mobil rusak disimpan dalam satu garasi, jika dipindahkan ke garasi yang lain, maka mobil tidak akan serta-merta menjadi berfungsi baik. Namun mobil itu harus diperbaiki dulu di garasi sebelumnya, maka dipindahkan ke garasi manapun dia sudah berfungsi menjadi mobil yang baik. Begitu juga dengan jiwa-jiwa. Kalau saudara mengatakan saya tidak cocok di gereja A dan pindah ke gereja B, saudara, itu pertanda bahwa saudara seperti mobil yang sedang rusak. Di gereja manapun saudara pindah, maka gereja saudara tidak akan menjadi mobil atau berfungsi dengan baik, saudara. Artinya kau harus mengalami kesembuhan secara rohani dulu, pertobatan sungguh dulu, ditanam di satu gereja, dimuridkan dan digembalakan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula.
baru kerohanian kita, baru tubuh Kristus ini berfungsi dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini 4 hal penting saudara yang harus kita lakukan. Namun kemarin kita melihat dulu Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 40, 42 dan 47 saudara. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, apa 4 hal penting, 4 urgent yang akan kita lakukan? Yang pertama, maka urgent yang pertama, segera saudara setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara segera menindaklanjuti jiwa-jiwa yang baru seperti kita baca dalam ayat 40 sampai 41, saudara. Segera yang kedua, segera membawa jiwa-jiwa baru bergabung ke dalam komunitas kecil, dan kalau kita sebut di gereja ini adalah TJC, The Jeremiah Community, saudara. Kita bawa mereka masuk dalam persekutuan orang percaya. Segera yang ketiga, maka kita segera memuridkan jiwa-jiwa baru dengan pengajaran rasul-rasul. Kita bisa lihat di ayat yang 42, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan segera yang keempat, 4 urgent yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah segera membawa jiwa-jiwa baru untuk mengajari mereka bersaksi dari apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Supaya mereka pun menghasilkan jiwa-jiwa baru juga. Ada multiplikasi yang terjadi dari orang yang diselamatkan dan menjadi orang yang bersaksi, dan juga banyak orang lain diselamatkan melalui kehidupan mereka. Saudara, 4 segera ini dipraktikkan di dalam kehidupan gereja mula-mula, sehingga penuaian yang besar itu terjadi setiap hari. Saudara bayangkan, hari itu saja kata firman Tuhan tadi, Tuhan menambahkan jiwa mereka. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa bagi gereja Tuhan 3.000 jiwa satu hari, saudara. Kenapa? Karena semangat 4 segera yang mereka lakukan di gereja Tuhan pada waktu itu. Saudara dikasih Tuhan, 4 kata segera ini, 4 segera, 4 urgent, 4 urgent yang kita dengarkan hari ini ibarat jaring ikan yang dibentangkan maksimal oleh para penjala bersama-sama untuk menjaring ikan, yaitu jiwa-jiwa dengan efektif, sehingga tidak ada jiwa-jiwa, tidak ada ikan yang lolos dari jaring mereka. Saudara, yang ketiga, yang terakhir, kita mempraktikkan amanat agung. Dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai engkau, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mempraktikkan amanat agung yang dilakukan oleh gereja, agar setiap gereja atau saudara dan saya, gereja Tuhan di tempat ini secara khusus, Bapak, menuai menjadi gereja penuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Ada gereja yang mempersiapkan dan membawa semua anggotanya untuk melaksanakan amanat agung. Saudara dikasih Tuhan, setiap murid Kristus selalu melakukan amanat agung semasa mereka menjadi murid Kristus pada waktu Yesus belum naik ke surga. Yesus memberikan amanat itu untuk setiap muridnya tanpa terkecuali. Ada sebagian gereja yang percaya bahwa amanat agung hanyalah berlaku bagi orang-orang yang berstatus atau memiliki karunia rasul, gembala atau misionaris saja. Soalnya demikian, saya mau sampaikan kepada kita, pandangan demikian ya akan membuat gereja tidak mampu menuai dengan efektif.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi pada waktu gereja benar-benar mengabaikan pentingnya amanat agung, tentu gereja akan kehilangan momentum penuaian jiwa-jiwa besar-besaran di era atau di musim yang baru ini. Amanat agung perlu dilakukan oleh setiap murid Kristus. Jika saudara dan saya adalah murid Kristus, maka seperti yang dipraktikkan oleh gereja mula-mula, kita pun harus dengan segala cara, mungkin caranya berbeda hari ini dengan teknologi penginjilan yang berbeda, kita pun harus mempraktikkan amanat agung sesuai dengan tuntunan Tuhan bagi kita tahun ini. Saudara, kita mencatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 17. Saya bacakan untuk kita semua. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Surah kata bergembira ya Yesus dalam konteks ini dikatakan bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus adalah dalam bahasa Yunaninya agaliao, yang berarti sangat girang sambil melompat-lompat. Saudara dikasih Tuhan, maka agaliao ini dilakukan atau dialami oleh Yesus yang merupakan jenis kegembiraan ilahi yang tidak seperti kegembiraan manusia pada umumnya. Yesus bergembira karena semua hal itu. Semua apa? Setan-setan tunduk dalam pengajaran firman, kesembuhan terjadi, pemberitaan Injil disebarkan, dan banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang membuat dia bergembira. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Bagi Yesus, misi memenangkan jiwa inilah yang menjadi makanan istimewa bagi jiwanya. Setelah Yesus melayani dan memenangkan perempuan Samaria, para muridnya datang membawa makanan baginya. Tetapi Yesus berkata demikian, saudara, dia mempunyai jenis makanan lain yang tidak dikenal oleh murid-muridnya. Alkitab mencatat bahwa ternyata makanan tersebut adalah melakukan atau menyelesaikan misi Bapaknya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara dikasih Tuhan, mari kita peka kepada Tuhan, kepada tuntunan Tuhan di era, di musim yang baru di tahun 2025 ini. Kita harus melihat betapa pentingnya kita melakukan persiapan-persiapan sebaik-baik mungkin untuk menuju masa tua yang besar yang Tuhan berikan kepada kita di tahun yang baru ini. Saudara, kita mengajarkan kepada kita semua bahwa tuaian air zaman itu adalah jiwa-jiwa yang sudah matang. Istilah Yunani itu therizeo muncul 21 kali dalam Perjanjian Baru. Saudara, adalah suatu istilah dalam bidang penantian yang berarti pengumpulan buah-buah yang matang dari suatu ladang. Demikian juga ada istilah lain dalam bahasa Yunani itu sinogo yang muncul 59 kali dalam Perjanjian Baru, mempunyai pengertian dasar mengumpulkan suatu hasil. Jika kita menggabungkan kedua arti dari bahasa Yunani itu therizo dan sinogo, itu artinya adalah dalam bahasa Yunaninya, kalau kita masukkan, kita terapkan dalam gereja seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara, maka artinya adalah menuai jiwa-jiwa yang sudah matang, yaitu jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai bagi kemuliaan Tuhan dan bagi maksud-maksud Tuhan yang telah dipersiapkan, saudara, sebelumnya bagi saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan kita dengar hari ini, kita belajar, saudara. Biarlah saudara, hidup saudara, hidup saya, hidup kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan di tempat ini tetap teguh mempraktikkan ketiga hal tadi, yaitu yang pertama, gaya hidup gereja mula-mula dengan seluruh esensi gereja secara utuh bersamaan, dan melakukan 4
urgent, 4 hal segera, serta amanat agung. Saudara, biarlah kita merasakan yang Yesus rasakan. Yaitu apa, saudara? Agaliao. Dia itu melompat ke girangan karena jiwa-jiwa dimenangkan, karena jiwa-jiwa diselamatkan. Kita merasakan seperti yang Yesus rasakan, itu lapar dan haus untuk melaksanakan semua hal ini, ketiga hal ini dalam kehidupan kita. Sehingga jika kita tidak taat melaksanakannya, maka kita tidak akan mengalami sukacita penuh seperti yang dialami oleh Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat tadi di awal dari ibadah ini, di awal sebelum khotbah, ada tayangan janji berkat dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ada janji-janji berkat di sana Tuhan sediakan bagi kita untuk tahun 2025 ini. Namun saya tutup janji berkat itu dengan demikian di Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia, yaitu Allah kita, akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua di era yang baru ini, mari kita menjadi gereja yang siap menuai secara besar-besaran jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah bagaimana kita memiliki pemahaman bahwa saudara dan saya harus mempersiapkan diri untuk tuaian besar yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun 2025 ini. Saudara dikasih Tuhan, untuk itu saudara, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh saudara, agar firman yang kita sudah dengar hari ini Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Kita masuk di tahun penuaian yang besar, the year of harvest. Mari kita persiapkan diri kita untuk menuai tuaian yang besar itu saudara di hadapan Tuhan hari ini. Angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk kita semua. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Berdoa dengan sungguh-sungguh, terima pengurapan itu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami berdoa atas apa yang kami dengar hari ini Tuhan. Kami percaya jika kami dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang Tuhan sampaikan kepada kepada kami hari ini Tuhan, pada waktu kami mengasihi Tuhan, pada waktu kami beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami, Tuhan, kami percaya hujan awal dan hujan akhir Tuhan pada masanya di tahun ini Tuhan curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mengumpulkan gandum, mengumpulkan anggur, mengumpulkan minyak di tahun 2025 ini. Berkat-berkat Tuhan, penuaian yang besar terjadi atas kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, berikan kapasitas yang lebih besar lagi bagi kami semua hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jiwa, setiap telinga yang mendengar firman Tuhan, kami taat melakukannya, maka kami menjadi gereja yang siap menuai secara besar-besaran di tahun 2025 ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sementara kami akan mendengarkan pengumuman dan kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah umat-Mu memberi yang terbaik kepada Tuhan, memberi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita akan menyaksikan tayangan-tayangan pengumuman-pengumuman dan kita akan memberi persembahan buah sulung dan persembahan syukur kita di awal tahun. Itu sebabnya izinkan saya menyampaikan kepada kita semua atas nama pribadi dan keluarga, Gembala Gereja Bethel Indonesia Save Our Generation mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2025 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Saudara dikasih Tuhan, jika sudah memberikan persembahan, saudara memberikan persembahan buah sulung, saudara memberikan persembahan syukurmu hari ini, dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah ini. Saudara, angkat kedua tanganmu, kekasih Kristus, angkatlah kepalamu, bukalah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah dari surga, kasih sayang yang sempurna daripada anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati Tuhan. Dengan antusias katakan bersama-sama, amin. Shalom, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.